Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 ingin ngobrol-ngobrol nih, atau yang biasa disebut podcast. Podcast kami ini membahas tentang pergaulan sehat dan pergaulan tidak sehat. Sebelum podcast ini, pasti teman-teman belum tahu dong siapa aja yang di dalam podcast ini. Nah, saya sendiri akan memperkenalkan anggota-anggota kami. Saya sendiri, nama saya adalah Mario. Teman saya bernama Ayu Cahya, ada juga Naina Dona, Candy Valerie, dan Nazlahana. Oke, teman-teman, ada yang tahu nggak sih sebenarnya pergaulan sehat itu apa ya? Bagi yang belum tahu, pergaulan adalah hubungan sosial yang terjalin antara seseorang dengan orang lain dalam jangka waktu yang relatif lama yang menimbulkan hubungan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Sedangkan pergaulan sehat itu sendiri memiliki arti proses interaksi individu kepada orang lain yang membawa pengaruh positif bagi perkembangan kepribadian seseorang. Contoh dari pergaulan sehat ini sering dijumpai di sekitar kita loh, seperti aktif dalam kegiatan keagamaan, membentuk kelompok belajar, menghargai orang tua, bertanggung jawab atas segala hal yang telah dilakukan, dan masih banyak lagi. Oh iya nih, pergaulan sehat juga memiliki prinsip loh, yaitu memiliki kesadaran untuk beragama serta mengetahui batas perilaku yang baik dan norma yang berlaku di masyarakat, menanamkan serta mengembangkan sikap kesetiakawanan, memiliki serta menjalin hubungan dengan teman yang baik, memanfaatkan waktu luang untuk melakukan hal-hal positif, misalnya mengembangkan bakat atau membantu ibu memasak dan lain sebagainya. Dalam menjalani hubungan sosial, hendaknya perempuan dan pria memiliki batasan dalam bersikap dan berperilaku, bisa mengendalikan diri ketika memiliki permasalahan serta tidak berusaha mencari jalan pintas. Pergaulan sehat juga memiliki ciri-ciri yang diantaranya berakhlak mulia, senantiasa berprasangka baik pada orang, pemaaf, jauh dari rasa iri dan dengki, mempunyai sifat malu, berusaha menepati janji yang ia buat, sopan dalam bertutur kata, selalu tersenyum dan mengucap salam saat bertemu, dan selalu mengingat pada kebaikan orang, mengunjungi teman yang sedang terkena musibah, dan membantu teman yang sedang kesusahan. Kalian tahu nggak sih, kalau pergaulan sehat itu juga memiliki manfaat loh. Yang pertama, menjalin pergaulan sehat bisa meningkatkan rasa percaya diri kita sendiri. Yang kedua, memiliki hubungan positif dengan teman sekitar bisa meningkatkan kebahagiaan karena kebersamaan yang diperoleh. Yang ketiga, pergaulan sehat bisa membuat seseorang lebih mudah menentukan tujuan hidupnya. Yang keempat, memiliki rasa setia kawan dengan teman, memiliki tujuan yang positif dalam hidup, meningkatkan kebahagiaan dan mengurangi stres. Yang terakhir, dapat menghindari pola hidup yang tidak sehat, seperti merokok, minum alkohol, narkoba, dan seks bebas. Nah, teman-teman, dari tadi kan sudah ngobrolin pergaulan sehat nih. Aku juga punya info tentang pengertian dari pergaulan tidak sehat. Nah, pergaulan tidak sehat itu biasa disebut pergaulan bebas. Adalah proses bergaul dengan orang lain yang terlepas dari ikatan yang mengatur pergaulan. Proses yang terlepas dari ikatan yang mengatur pergaulan itu seperti apa sih? Nah, pergaulan yang terlepas dari ikatan yang mengatur pergaulan itu seperti pergaulan yang melakukan kegiatan-kegiatan buruk atau melewati batas norma kesopanan. Nah, kalau teman-teman sudah mulai merasa pergaulannya terjerumus ke dalam pergaulan tidak sehat, ada juga upaya-upaya pencegahannya, yaitu contohnya kita harus menguatkan iman kita, nilai agama dan moral pada diri kita sendiri. Kita juga harus pintar memilih teman, tetapi bukan dari ras atau agama loh ya, kita harus memilih dari sikap. Dan juga kita harus membentuk dan memiliki karakter yang positif, seperti memiliki pendirian yang teguh, atau juga kita bisa menyalurkan bakat kita dalam hal-hal yang positif. Nah, teman-teman kalau tidak tahu pergaulan tidak sehat itu seperti apa aja sih, kita punya contohnya nih. Contoh-contoh pergaulan tidak sehat itu ada anak-anak yang mengkonsumsi obat-obat terlarang seperti narkoba.
Ada juga anak-anak yang memiliki kasus kriminal seperti mencuri ataupun melukai seseorang. Nah, contohnya juga menurunnya prestasi dan lain-lain. Kalau teman-teman sudah terjerumus ke pergaulan tidak sehat, ada juga loh dampak-dampak akibatnya, yaitu kita bisa terjerumus dan kecanduan pada obat terlarang seperti narkoba. Nah, di dalam pergaulan tidak sehat itu, jika teman-teman melakukan seks bebas, bisa terjerang penyakit loh seperti HIV, AIDS yang dapat menyebabkan kematian ataupun bisa hamil di luar nikah. Etika pergaulan selama pandemi. Yang pertama ada hindari salaman atau berpelukan. Jangan bersalaman maupun memeluk orang lain selain orang yang tinggal serumah dengan kita. Yang kedua ada pastikan jumlah tamu. Kalau ada acara hanya sekitar 10-20 orang saja yang boleh hadir, baik di ruangan terbuka maupun ruangan tertutup. Yang ketiga, bawa alat makan dan minum sendiri-sendiri dengan membawa peralatan milik kita sendiri. Kita bisa melakukan langkah preventif agar tidak menularkan apapun dari peralatan yang dipakai. Yang keempat ada tetap memakai masker dan kurangi waktu berkumpul. Kalau berkumpul di tempat umum, datang ke pesta dengan orang banyak atau mengikuti ibadah, sebaiknya maksimal hanya boleh berkumpul selama 1 jam. Lalu yang kelima ada ingat untuk tidak sharing makanan. Kalau mau menyuguhi makanan ringan, jangan beli snack ukuran family pack karena orang tidak boleh memegang makanan yang sama. Yang keenam ada mengelap toilet dan mencuci keran saat ke kamar mandi. Alangkah baiknya untuk menjaga kebersihan dengan mengelap dudukan toilet sebelum dan sesudah dipakai. Dan juga yang terakhir, menerapkan protokol kesehatan yang sudah ditentukan dari Menteri Kesehatan untuk mencegah penyebaran virus corona menyebar semakin luas. Dari topik yang di atas, kita bisa menarik kesimpulan bahwa pergaulan sehat adalah proses interaksi individu kepada orang lain dengan normal, baik tubuh, jiwa, dan kehidupan sosial. Pergaulan tidak sehat adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang, yang mana tidak sehat yang dimaksud adalah melewati batas-batas norma yang ada. Seorang remaja yang sudah masuk ke dalam lingkungan yang salah akan sangat sulit untuk kembali ke lingkungan yang baik. Karena di usia remaja, anak-anak cenderung memiliki jiwa dan pikiran yang masih labil. Itu sebabnya, peran orang tua dan lingkungan sekitarnya sangat penting dalam menciptakan anak yang baik. Kalau misalnya lingkungan kalian toksik nih, kalian juga pasti lama-kelamaan bakal ikut toksik. Kalau saran aku ya, para remaja perlu melibatkan diri dalam hal-hal positif di sekolah, maupun di lingkungannya, dan pastinya harus mendapat dorongan dari orang tua. Itu saja, sekian dari podcast kelompok kami. Terima kasih atas waktunya.